warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk tampil menjabarkan materi kobalt dan nikel ini. Baik, selamat menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kai. Sifat-sifat logam Co dan Ni. Kobalt, simbol dan golongan, dan Ni logam transisi 8B. Warna itu putih keperakan. Nomor massa atom 58693. Bentuk yaitu padat. Titik leleh 1455 Celcius 1728 K, dan titik didih 2990 Celcius 3263 K. Sedangkan elektron 28 dan proton 28 juga. Sedangkan Newton 30 dan kulit elektron 2, 8, 16 dan 2. Konfigurasi elektron AR 3D8 4S 2 dan massa jenis 20 Celcius. Nikel atau singkatan Ni, kepadatan 8,9 G atau cm kubik pada 20 cm. Titik lebur 1495 Celcius dan titik leleh 1495 Celcius sama. Sedangkan radius van der Waals 0,125 nm dan radius ionik 0,078 nm di dalam kurung per 2, 0,63 nm atau di dalam kurung plus 3. Isotop yaitu 8. Energi ionisasi pertama 757 kJ atau mol. Energi ionisasi kedua 1666,3 kJ atau mol. Dan energi ionisasi ketiga 3226 kJ atau mol. Potensial standar 0,28 V di dalam kurung CO2 plus atau CO tutup kurung 1,84 V dan buka kurung CO3 plus atau CO2 plus. Dan sifat-sifat kimia CO dan Ni. Kobalt atau disingkat Cu 1. Ferromagnetik. 2. Keras dan getas, berkilau dan berwarna perak. 3. Kurang reaktif dan tidak terpengaruh oleh air. 4. Senyawanya berwarna. 5. Tahan korosi. Nikel di dalam kurung Ni
Pada suhu kamar nikel bereaksi lambat dengan udara. Kedua, jika dibakar, reaksi langsung cepat membentuk oksida NiO. Ketiga, bereaksi dengan HCl encer dan asam sulfat encer yang reaksinya berlangsung lambat. Kelimpahan alam logam kobalt dan nikel. Yang pertama, kobalt. Terdapat di lapisan kerak bumi, yaitu sekitar 0,004% dari berat bumi. 30 ppm atau 4 per miligram larutan bagian persegi juta. Jadi kelimpahan alam pada kobalt telah di bumi seperti tersebut yang telah dijelaskan. Dan ada juga Zaire 32,5%, Zambaria 16%, Australia 11%, Kanada 9%, itu di berbagai negara. Selanjutnya di nikel. Kelimpahan dari tembaga nikel sekitar 0,007% dari kerak. Nikel logam yang berwarna putih gelap, sangat keras dan tidak berkarat. Di negara tersebut ada juga Amerika 14.000 mt, Kuba 51.000 mt, Brazil 67.000 mt. Kereaktifannya logam Jo dan Ni. Unsur transisi periode keempat terdiri dari 10 unsur, yaitu skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan seng. Kereaktifan sebagai besar unsur transisi periode keempat mudah terisida, memiliki iret negatif, kecuali unsur tembaga yang cenderung mudah tereduksi. E kuadrat E Celsius Cu plus 0,34 V. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron dengan teori mekanika kuantum dengan dua logam yang akan dijelaskan, yaitu kobalt dan nikel. Yang pertama, kobalt. Kobalt mempunyai nomor atom yaitu 27. Nah, setelah diketahui nomor atomnya, maka kita mencari dengan cara aturan Aufbau. Nah, setelah itu kita cari, dan setelah udah ketahui elektron valensi atau elektron paling kulit terakhir, yaitu diketahui 3D pangkat 7. Nah, kita cari dengan cara teori mekanika kuantum. Kita cari nilai N, yaitu nilai jumlah kulit terluar, yaitu 3, dan nilai L 2, karena itu kan D, jadi D itu memiliki nilai 2. Setelah itu kita mencari orbital. D itu ada 5 orbital, jadi kita buat kolom 5 untuk menentukan orbitalnya. Nah, diketahui di situ jika kita menggunakan kolom untuk mencari M, itu nilainya akan 7. Jadi setelah kita garis 7 kali, itu berhentinya di negatif 1 dengan tanda panah ke bawah, maka S nya itu negatif setengah. Selanjutnya saya akan membahas konfigurasi elektron dengan teori mekanika kuantum pada logam nikel dengan nilai atom 28. Sama seperti kobalt, kita tentukan aturan Aufbau-nya. Dalam mekanika kuantum sukulit yang terakhir kita akan cari. Nah, di sini kita ketahui 3D pangkat 8. Seperti kobalt tadi, ya kita tentukan nilai NLMS-nya. Yaitu nilai N-nya 3 dan L-nya 2, karena di D itu sama dengan 2. Kalau di KS itu bisa 0. Kalau P itu sama dengan 1, kalau F sama dengan 3. Karena di sini kita nilai terluarnya yaitu D, maka nilainya 2.
Dan nilai M-nya itu jika kita membuat orbital kan ada 5 kolom. Nah, itu berarti di -1. Dengan tanda panah ke bawah, maka S-nya itu -setengah. Itu penjelasan tentang konfigurasi elektron, cara mencari konfigurasi elektron dengan cara teori mekanika kuantum. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, bisa dilanjutkan untuk penjelasan selanjutnya. Reaksi logam kobalt dalam kurung CO. Reaksi dengan larutan hidroksida dalam keadaan dingin dapat menghasilkan endapan suatu garam basa yang berwarna biru. Pada pemanasan dengan alkali berlebihan, garam basa bisa diubah menjadi endapan kobalt hidroksida yang berwarna merah jambu. Reaksi logam nikel. Nikel hidroksida yang sering digunakan dalam baterai mobil listrik. Secara khusus, nikel OH2 siap teroksidasi menjadi nikel oksihidroksida dalam kombinasi dengan reaksi reduksi seringkali dari logam hidrida. Kegunaan secara umum. Kobalt secara umum digunakan dalam berbagai paduan logam seperti agen pengaring cat dan tinta. Kobalt biru merupakan bagian terpenting dari berbagai barang-barang kerajinan seperti porselen, tembikar, kaca, patri, ubin, dan perhiasan enamel. Kegunaan secara umum logam nikel. Logam nikel secara umum digunakan di banyak bidang, contohnya di otomotif. Di bidang otomotif sering digunakan untuk membuat kerangka suatu kendaraan baja yang anti karat. Di kehidupan sehari-hari, salah satu contohnya adalah pembuatan stainless steel di alat dapur, contohnya sendok dan alat-alat masak di dapur, serta untuk membuat baterai mobil listrik yang berkekuatan tinggi. Baik, terima kasih. Kegunaan pada alat berat. Kobalt digunakan pada alat berat sebagai campuran cat dan pada bodi unit mesin alat berat. Dan yang kedua yaitu nikel, sebagai campuran logam krom dan besi atau stainless steel yang diaplikasikan pada bagian as hidrolik dan juga sebagai lampu pijar pada alat berat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.